Halo Bunda, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bunda Ica. Kali ini Bunda Ica mau bahas apa sih suka dukanya jadi pedagang keliling gitu ya. Nah, sebelum nonton videonya jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah, karena subscribe itu gratis. Buat yang udah klik, aku ucapin makasih. Semoga kebaikan hati kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hai Bunda, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah sehat sekeluarga ya. Dan semoga usaha kalian hari ini dilancarkan oleh Allah. Kali ini Bunda Ica mau cerita lagi nih. Kira-kira apa sih suka dukanya jadi pedagang keliling gitu kan? Karena banyak nih kadang teman-teman yang bilang, wah enak ya kalian jualan keliling, penghasilannya lancar, tiap hari ada pemasukan. Kadang seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang terjadi nggak selalu seperti itu sih. Karena yang namanya pedagang keliling itu pasti ada cobaan dan tantangannya. Nggak hanya pedagang keliling sih, setiap usaha itu pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, kalau untuk pedagang keliling terkadang tantangannya itu kalau misal cuaca lagi nggak bagus, misalnya hujan lebat gitu kan. Terus tantangan yang kedua itu kalau misalnya motor lagi mogok, itu kan mau nggak mau harus libur dong jualannya. Nah, kenapa sih kalau misalnya hujan itu nggak bisa jualan? Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau di sini itu kan wilayah untuk jualan itu kan masuk ke kampung gitu ya. Nah, sedangkan jalanan kampung itu kan nggak semuanya mulus gitu. Jadi kadang ada jalanan yang udah mulus sebagian, ada juga yang masih batu ataupun tanah gitu. Jadi kalau dipaksain jualan pada saat hujan itu resikonya ada dua gitu kan. Yang pertama ya udah pasti warga-warga yang di kampung itu pada tutup rumah gitu ya, karena kan hujan, pada masuk ke rumah masing-masing dong gitu. Nah, risiko yang kedua itu ya bisa aja tumbang ataupun tergelincir gitu, karena kalau jualan bakso pakai gerobak keliling itu kan lumayan berat ya, karena kuahnya juga satu dandang penuh dan juga gerobaknya itu juga berat gitu. Jadi kalau harus dipaksain jualan itu yang ada malah khawatirnya tumbang gitu. Nah, terus faktor kedua yang jadi tantangan kalau jualan keliling itu contohnya ya motor mogok. Jadi kayak misalnya semalam gitu ya. Jadi ceritanya gini. Pak suami itu pergi jualan sekitar habis asar. Nah, saat dia pergi jualan itu suara motornya emang udah lain sih. Kayak motornya nggak bagus gitu loh, suara mesinnya kayak hampir mogok gitu. Tapi ya udahlah, karena beberapa hari yang lalu itu habis libur ya kan. Terus ya udah dipaksain aja jualan. Nah, setelah udah masuk ke kampung dan udah lumayan jauh dan dengan kondisi jalanan yang lumayan sulit gitu ya, itu ternyata motornya mogok di ujung kampung gitu kan. Akhirnya mau nggak mau Pak suami telepon ke rumah, dia minta dibawain tali buat narik gerobak. Dan pada saat itu di rumah hanya ada aku sama anak aku dong, karena udah malam jadi nggak enak juga mau nitipin anak ke tetangga gitu. Ya mau nggak mau akhirnya aku jemput sambil bawa anak. Nah, sesampainya di tempat
yang motor mogok itu ya memang dengan kondisi jalan yang sulit sih. Akhirnya dibantu sama orang yang ada di situ, ya ibaratnya warga situ gitu kan, dengan tali yang udah aku bawain itu akhirnya ditarik. Nah, cuman pada saat itu warganya bantuin hanya sampai keluar jalan aspal. Nah, setelah itu dilanjutin sama aku yang narik. Tapi setelah tali itu diiketin di motor aku, ternyata aku nggak kuat buat narik gerobak itu gitu, karena itu emang bener-bener berat gitu kan. Alhasil ya aku sama anak aku tumbang. Ya untungnya nggak apa-apa sih anaknya, cuman aku aja yang agak luka-luka dikit gitu kakinya kan. Ya akhirnya karena kondisi aku udah nggak mampu untuk narik motor, akhirnya dibantu lagi tuh sama anak-anak muda yang ada di situ di pinggir jalan itu, karena kebetulan pas aku tumbang itu kayak di depan warung gitu. Nah di situ pas rame anak-anak muda nongkrong gitu ya. Ya alhamdulillahnya mereka baik banget sih, mereka mau nganterin gitu. Ya udah kak katanya, kita aja yang nganterin, kakak tinggal di sini dulu katanya. Ya udah akhirnya dia yang nganterin sampai rumah. Nah selesai sampai rumah itu Pak suami jemput aku gitu di tempat tadi yang kita tumbang itu. Nah jadi itu sih tantangannya pedagang keliling gitu ya, biar kalian tahu nih, oh ternyata nggak semudah itu ya gitu. Nah kalau kendala yang ketiga ini sebenarnya agak-agak ngeri gitu sih, cuman ini hanya kekhawatiran aku aja. Ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi sih. Terkadang gini ya, aku itu suka khawatir aja gitu kalau suami lagi jualan, takutnya gimana ya, namanya orang jualan pakai motor itu kan tetap ada tuh resiko keserempet atau gimana gitu ya. Kadang takut kalau dia sampai tumbang, keserempet gitu ya, atau ketabrak gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi seperti itu sih ya. Cuman ya namanya istri gitu kan, kadang suka khawatir aja gitu, karena menurut pengalaman temen yang juga jualan keliling itu mereka pernah sampai ditabrak orang atau bahkan keserempet gitu kan. Jadi kalau udah tumbang itu kan ngeri banget, karena yang dibawa itu kan air panas gitu ya. Jadi kalau air panas tumpah terus kena badan itu kan, ya kalian tahu sendiri ya, kalian bisa bayangin lah gimana efeknya setelah itu gitu kan. Jadi itu sih kendalanya kalau jualan keliling. Dan udah hampir setahun Bunda Ica di sini, dan kami juga udah berusaha untuk cari-cari tempat yang bisa disewa kayak kios-kios kecil gitu, cuman sampai hari ini belum dapat juga gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti ada tempat yang cocok sehingga kami bisa gitu buka warung kecil-kecilan, karena kalau biarpun buka warung kecil-kecilan itu kan rasanya lebih aman karena di rumah gitu. Ya mungkin karena di sini itu terbilangnya apa ya, kalau mau dibilang kampung itu bukan juga kampung. Di sini tuh lumayan lengkap gitu kan fasilitas, kayak misalnya perbankan atau minimarket itu di sini lumayan lengkap gitu. Apa ya bilangnya, kota kecil mungkin ya, karena di sini kan kecamatan gitu. Jadi untuk nyari kios-kios yang kecil itu lumayan susah gitu. Warga-warga sini tuh nggak ada yang bikin kios-kios kayak di kota-kota besar gitu loh. Mereka lebih milih jualan di depan rumah aja gitu. Jadi kalau yang rumahnya di tepi jalan gede gitu, ya udah mereka jualan bikin kayak
teras ataupun bikin kayak meja pondok depan rumah gitu aja gitu. Jadi untuk yang nyewa-nyewain kios itu kalau di sini masih sedikit gitu. Makanya kami sampai hari ini pun masih berusaha untuk cari-cari tempat usaha gitu ya, biarpun kecil-kecilan ya, setidaknya bisa meminimalisir gitu kalau pas musim hujan kan, setidaknya bisa tetap jualan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya sedang membangun usaha, yang rumahnya juga masih ngontrak, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kekuatan ya, dan juga kita nggak boleh nih putus semangat, kita harus terus berusaha dan terus berbaik sangka. Mudah-mudahan kedepannya Allah angkat derajat kita menjadi orang yang lebih baik, karena sebagai hamba kita nggak pernah tahu nih kapan sih Allah itu membukakan pintu rezekinya buat kita, kapan sih Allah mengangkat derajat kita. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dan juga usaha kalian yang sedang kalian rintis hari ini kedepannya akan menjadi usaha yang besar, dan juga kalian suatu saat bisa membanggakan orang-orang di sekitar kalian ya, contohnya orang tua, karena kita sebagai anak pasti ingin suatu saat membahagiakan orang tua, ingin merawat mereka dengan baik, ingin juga menyediakan tempat tinggal yang layak untuk mereka. Nah, segitu aja video dari Bunda Ica. Semoga kita semua tetap semangat ya. Yang udah menonton, Bunda Ica ucapin terima kasih. Dan sampai jumpa di video Bunda Ica yang selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda-bunda.